Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus nih ke bab 12 ya, menjadi lebih kuat. Betul. Dari materi yang Anda bagikan, intinya kan gimana kita mengenali dan yang penting juga melatih kekuatan inti kita ya, biar performa bisa puncak. Iya, benar. Misi kita kali ini ya gitu, menggali langkah praktisnya deh buat maksimalkan potensi unik Anda itu. Dan ini penting banget loh, bukan sekedar konsep motivasi biasa gitu. Riset yang dikutip di bab ini, kayak dari Seligman sama Peterson, itu nunjukin hal mendasar. Apa tuh? Ada hubungan langsung antara kita aktif pakai kekuatan kita dengan ya kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan flow, kondisi performa optimal yang sering kita kejar itu. Oh, flow state itu ya? Iya, jadi ini bukan cuma soal biar feel good sesaat, tapi ini kayak bangun fondasi gitu. Fondasi kuat buat pencapaian jangka panjang. Oke. Jadi ini bukan lagi kalau sempat tapi emang strategi inti ya. Iya. Bab ini bilang Seligman juga kalau cara paling efektif naikin flow itu ya harus rutin. Rutin, nah itu kuncinya. Pakai 5 kekuatan teratas Anda tiap hari gitu ya. Bukan cuma pas ada proyek gede aja. Persis, setiap hari. Dan ada mekanisme neurologis menarik di baliknya. Namanya sensory gating. Sensory gating. Gimana tuh? Bisa bayangin kayak filter pintar di otak kita gitulah. Otak kita tuh secara alami dia memprioritaskan dan nguatin sinyal informasi yang relevan sama kekuatan kita, bakat kita. Sementara itu dia kayak ngabaikan noise atau gangguan lain. Jadi kita lebih efisien gitu, proses dan bertindak di area yang emang kita unggul. Wah, jadi otak kita otomatis bantu kita fokus keunggulan kita ya. Keren juga. Terus gimana cara praktisnya buat ngenalin kekuatan ini? Selain tes formal gitu. Kan bab ini nyebutin ada cara lain. Ingat-ingat lagi deh, identifikasi 5 pencapaian terbesar Anda. Atau momen paling bangga kita dalam hidup. Momen paling bangga ya. Bisa apa aja dong? Profesional, personal. Apa aja, yang penting itu berkesan banget buat Anda. Setelah ketemu momen-momen itu, Terus diapain? Kan baru tahu pernah berhasil, belum tentu tahu kekuatannya apa. nah bener banget. Langkah kedua, ya diurai itu setiap pencapaian. Tanya ke diri sendiri, kekuatan spesifik apa sih yang saya pakai waktu itu? Spesifik ya? Iya, ini penting. Jangan pakai label umum kayak, oh saya kerja keras atau saya gigih. Gali lebih dalam. Contohnya gimana tuh? Mungkin ketelitian intelektual pas lagi analisis data ruwet, atau kemampuan bangun empati pas nyelesain konflik tim, atau mungkin optimisme strategis pas hadapin tantangan berat. Makin spesifik, makin jelas aset Anda apa. Oke, paham. Jadi detail spesifik itu kayak ngasih peta kekuatan yang lebih akurat ya. Terus langkah ketiga, katanya cari persinggungan. Betul. Ini maksudnya gimana? Kekuatan spesifik tadi dihubungin ke tumpukan motivasi intrinsik kita. Yang rasa ingin tahu, gairah, tujuan, otonomi, penguasaan itu. Iya, itu satu. Terus juga ke MTP Anda, tujuan transformatif besar. Oh, ke MTP juga ya? Kan MTP itu kompas jangka panjang kita yang pernah kita bahas. Jadi kekuatan ini bisa jadi bahan bakarnya MTP gitu. Tepat sekali. Dan nemuin koneksi itu penting banget. Itu yang ngubah daftar kekuatan dari sekedar ya inventaris biasa jadi sebuah strategi. Oke, jadi udah punya peta kekuatan, udah tahu koneksinya ke MTP, terus kan bab ini nekenin latihan. Nah, itu dia. Identifikasi aja nggak cukup. Harus dilatih secara sadar. Nah, bagian melatih ini nih yang sering kelewat kayaknya. Gimana caranya biar latihannya itu nggak kayak, aduh tugas tambahan lagi, tapi beneran ngasah pedang kita, kayak metafora di buku itu. Ada panduannya di bab ini. Praktis kok. Pertama, pilih satu aja kekuatan inti. Yang Anda rasa paling nyambung, paling dukung MTP Anda saat ini. Oke, satu dulu. Kedua, nah ini kuncinya. Gunakan kekuatan itu dengan cara baru. Di lingkungan yang berarti buat Anda. Bisa kerjaan, keluarga, komunitas. Minimal seminggu sekali deh. Cara baru ya, bukan cuma ngulang yang sama. Iya, Seligman malah nyaranin fokus satu kekuatan itu selama 2-3 bulan. Biar benar-benar kerasa dampaknya, jadi kebiasaan. Ini bukan repetisi, tapi eksplorasi. Oh gitu, jadi biar nggak bosan juga ya, dan mungkin nemu potensi baru dari kekuatan itu. Menarik. Betul. Dan tujuan akhirnya, ini langkah ketiga dalam latihan ini, itu nemuin sweet spot. Titik di mana beberapa kekuatan inti Anda itu bisa kerja bareng, sinergis gitu, buat dorong MTP Anda. Jadi kekuatannya kerja tim gitu ya?
Nah, itu dia. Pas kekuatan-kekuatan ini saling dukung, saat itulah flow kemungkinan besar muncul lebih sering, lebih intens juga. Jadi, Anda nggak cuma kerja lebih efektif, tapi prosesnya sendiri jadi lebih enak, lebih ngalir. Ini nyambung ke pesan utama bab 12 ya, asah pedangmu. Buat Anda para pendengar, ini kayak undangan lah ya. Undangan buat secara sadar, strategis, pakai aset terbesar Anda, kekuatan inti Anda itu, buat percepat perjalanan ke tujuan terbesar Anda. Iya. Dan kalau apa yang Anda pelajari, yang Anda lakuin, itu selaras sama diri Anda di level kekuatan ini, prosesnya jadi lebih ringan, lebih efektif. Kayak ungkapan mempercepat bajak di buku itu kan? Jadi, kesimpulannya gitu ya, inti bab 12 ini bukan berarti kita harus cuekin kelemahan sama sekali. Bukan gitu. Bukan ya? Bukan, tapi lebih ke keputusan strategis. Kita pilih buat melipat gandakan dampak dari apa yang udah jadi keunggulan kita. Itu cara cerdas buat isi bensin perjalanan kita ke tujuan besar. Dan ya, bonusnya, kita jadi lebih sering masuk kondisi flow. Oke, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Mengingat betapa kuatnya ya dampak dari manfaatin kekuatan ini, gimana kalau salah satu kelemahan terbesar kita sebenarnya bukan kekurangan yang kita punya? Maksudnya? Tapi justru kegagalan kita buat secara sadar, secara konsisten menggunakan kekuatan terbesar kita itu. Setiap hari. Nah, itu sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin ya.